Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Felianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menyampaikan pentingnya e-learning sebagai inovasi dalam pembelajaran IPS. Teknologi internet terus berkembang dengan pesat. Manfaatnya telah merambat ke semua sektor kehidupan ini, termasuk dalam bidang pendidikan. Fenomena ini menyebabkan munculnya perubahan paradigma baru dalam dunia pendidikan, yaitu pedagogik menuju teknogogik. Teknogogik merupakan penggabungan antara konsep teknologi dan pedagogik yang mengandung makna adanya hubungan interaktif dan produktif antara peserta didik dan pendidik. Salah satu mata pelajaran yang dapat digunakan program e-learning dalam pelajarannya adalah mata pelajaran IPS. IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai karakteristik integratif dan menggunakan pendekatan transdisiplin maupun interdisipliner. Penggunaan e-learning dapat memperkaya sumber informasi dari tema yang dikembangkan dalam pembelajaran e-learning, baik informasi yang bersifat tertulis atau dokumen, sumber lisan, dan hasil kinerja yang dapat dilihat melalui visualisasi yang dilakukan melalui media e-learning. Penggunaan e-learning secara lebih jauh dapat mengubah beberapa paradigma dalam pembelajaran IPS, baik berupa materi, metode pembelajaran, aktivitas, dan sebagainya. Di saat kondisi seperti ini, di mana maraknya penyebaran virus COVID-19 yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas seperti pembelajaran di sekolah yang tidak dapat dilaksanakan seperti biasanya. Dengan adanya e-learning, kita bisa membantu siswa melakukan pembelajaran di rumah. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, dengan melakukan semua kegiatan di rumah yang membuat masyarakat menjadi bingung dan bosan, terutama siswa-siswi yang biasanya melakukan belajar di sekolah, kini semua dilakukan di rumah. Oleh karena itu, bagaimana cara guru bisa memberikan pengajaran secara online atau melakukan pembelajaran e-learning yang bisa membantu siswa-siswi belajar dari rumah? Beberapa contoh penerapan e-learning dalam pembelajaran IPS seperti contoh World History Compass adalah sebuah situs yang menyediakan link-link berkaitan dengan situs sejarah. C-Central adalah sebuah situs yang mengumpulkan berita-berita mengenai penelitian ilmu pengetahuan dengan sumber terpercaya. Ada pula model e-learning menggunakan aplikasi, salah satu contohnya adalah Kahoot.id. Kahoot.id adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan, digunakan sebagai teknologi di sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, dengan menggunakan pilihan ganda yang dibuat oleh guru yang diakses melalui penjelajah web atau aplikasi Kahoot. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pembelajaran dalam aplikasi Kahoot yang bisa diakses oleh siswa-siswi. Langkah pertama, silahkan buka web www.kahoot.id. Maka akan diarahkan pada halaman seperti gambar berikut. Bagi yang belum memiliki akun, silakan daftar dengan mengklik Get My Free Account pada layar kanan di atas. Pada langkah ketiga, akan muncul pilihan pengguna Kahoot. Ada pengguna sebagai guru, siswa, masyarakat umum, atau pekerja. Di sini kita pilih guru atau teacher. Langkah keempat, isi identitas sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Mulai dari sekolah, nama pengguna, alamat email, password. Setelah lengkap, klik join Kahoot. Pada langkah kelima, kita akan diarahkan pada tampilan permainan apa yang akan kita ciptakan. Pada artikel ini, kita pilih permainan kuis. Pada langkah keenam, kita ada pada halaman pengisian identitas kuis yang dibuat. Mulai dari judul kuis, identitas singkat, penggunanya, kredit, dan sasaran kuis. Jika sudah,
klik OK atau Go pada pojok kanan di atas untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Pada langkah ketujuh adalah saat memasukkan butir-butir soal dengan cara mengklik tanda plus. Selanjutnya, pengisian soal dengan masukkan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Lalu, menentukan batas waktu pengerjaan. Di sini, kita menggunakan contoh waktu 20 detik. Selanjutnya, mengisi jawaban pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Lalu, pilih jawaban yang benar dengan mengklik di dalamnya sampai ada checklist hijau. Apabila ingin menambahkan gambar, klik kotak gambar sehingga akan muncul pilihan lokasi folder tempat gambar yang akan diambil dari komputer. Apabila ingin menambahkan soal selanjutnya, maka klik tanda plus. Jika sudah selesai, klik save pada pojok kanan di atas untuk menyimpan hasil kerjaan. Nah, pada tampilan ini, kita sudah menyimpan soal yang kita buat. Apabila ingin langsung digunakan, silakan klik play it, dan untuk menyebarkan kuis yang kita buat ke media sosial dengan tombol share it. Di sini, saya akan menjelaskan cara penggunaan aplikasi Kahoot. Yang pertama, siswa membuka web www.kahoot.id. Selanjutnya, masuk menggunakan akun yang telah dibuat dengan memasukkan email dan passwordnya. Lalu, mengklik pada menu My Kahoot pada menu di sebelah kiri atas. Langkah selanjutnya, kita masuk pada halaman di mana kita memilih kuis yang akan dimainkan dengan cara mengklik tombol play. Halaman ini, kita pilih permainan klasik. Langkah selanjutnya, masuk pengisian nama untuk pemain. Selanjutnya, akan muncul PIN yang akan digunakan siswa untuk mengakses Kahoot atau kuis ini. Lalu, masukkan PIN pada halaman ini. Saat ini, kita sudah mulai memainkan kuis dengan jumlah soal yang telah dibuat. Pilihan jawaban siswa akan berganti menyesuaikan dengan soal. Nomor berapa yang ditampilkan? Setiap satu soal yang dijawab oleh siswa akan langsung muncul analisis berapa siswa yang memilih masing-masing pilihan jawabannya. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga akhir soal. Pada akhir sesi akan muncul nilai tertinggi. Nilai ini berdasarkan skor benar dan skor kecepatan dalam menjawab. Untuk analisis pilihan gandanya, bisa klik menu Get Result. Langkah selanjutnya, untuk analisis butiran soal, pilihan gandanya, silahkan klik Save Result. Dan yang terakhir, pada perangkat siswa akan muncul survei kepuasan penggunaan Kahoot, seperti gambar berikut. Terdapat pilihan ranking bintang, lalu tanda jempol untuk kepuasan pembelajaran, terakhir pilihan emoticon untuk terus menggunakan Kahoot. Tujuan e-learning adalah untuk meningkatkan daya serap dari para siswa atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari para siswa, meningkatkan kemampuan belajar mandiri, dan meningkatkan kualitas materi pembelajaran. Diharapkan dapat merangsang pertumbuhan inovasi baru pada siswa sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing. E-learning merupakan alternatif pendidikan pengajaran yang relatif baru untuk menunjang keberhasilan. Proses belajar mengajar dengan menggunakan berbagai fasilitas teknologi komputer, baik hardware maupun software. Kadang itu, perlunya kekreatifan guru dalam menghadapi kondisi seperti ini, dengan memberikan pengajaran jarak jauh yang dapat membuat siswa lebih mudah memahaminya.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.